Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan kasus penemuan mayat bapak dan anak di dalam rumahnya di Koja, kami sudah bergabung dengan pengamat, maksud kami dengan kriminolog Bapak Suprapto. Ya, selamat pagi Pak Suprapto, semoga dalam keadaan sehat ya Pak. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Maaf ini saya dalam perjalanan ini dari tempat tinggal ke Kuningan Barat. Oke, baik. Ya, terima kasih ya sudah menyempatkan diri untuk bergabung ya. Ada Yasmin dan juga Bremana di studio Pak. Pak, langsung saja jika kita melihat kasus ini sudah sejauh ini olah TKP pun sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Bapak selaku kriminolog, bagaimana tanggapan Anda dengan kasus ini Pak? Ya, jadi ada beberapa kemungkinan ya ketika kalau di situ hanya ada ayah dan balita, dimungkinkan bahwa si ayah kena serangan jantung sehingga meninggal duluan, kemudian anaknya menjadi tidak terawat gitu ya. Tetapi tadi ada informasi juga bahwa istrinya ada di situ dan juga masih ada seorang lagi yang berkondisi lemah, dan sangat mungkin bahwa mereka dalam kondisi yang tidak sehat atau dalam kelaparan sehingga tidak bisa menolong dirinya maupun menolong yang lain gitu, tidak saling menolong sehingga lalu yang suami ini atau si kakek ini meninggal duluan. Itu analisis saya kalau misalnya memang tidak ditemukan tanda-tanda pembunuhan, baik pembunuhan dengan penganiayaan fisik maupun menggunakan racun. Oke. Ya. Pak Suprapto, kalau kita berkaca pada kasus-kasus yang sebelumnya sempat terjadi atau ditemukan di Kalideres misalnya, ini kan seperti mirip-mirip Pak, kayak sekeluarga itu meninggal dunia dengan kondisi yang mengenaskan, membusuk juga gitu ya, dan mungkin waktu itu yang di Kalideres dibilangnya adalah ini upaya mengasingkan diri karena mereka tidak mau bersosialisasi dan seperti punya banyak masalah namun tidak tahu harus kemana. Apakah Anda melihat ada kemiripan dalam kasus yang di Kalideres dengan kasus yang ada di Koja ini Pak? Ya, jadi kalau melihat masih ada dua orang yang itu dalam kondisi lemas dan tidak meminta pertolongan pihak lain, sangat mungkin bahwa keluarga ini termasuk yang tertutup atau introvert, atau mudah-mudahan kan karena menganut aliran tertentu yang menganggap bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang menurut mereka dianggap baik ya. Jadi memang kalau saya kondisinya hampir mirip dengan apa yang tempo hari terjadi di Kalideres. Jadi intinya bahwa keluarga ini tidak segera melakukan permintaan tolong itu ketika masih mempunyai kekuatan fisik untuk meninggalkan rumah dan meminta bantuan tetangga. Baik. Baik Pak. Ya, baik Pak, biasanya kalau misalnya kejadian seperti ini ada faktor ekonomi di belakangnya. Tapi kalau kita lihat kasus ini Pak, bisa kita lihat dari rumahnya ini tergolong mampu ya. Mampu. Lantas kira-kira apakah ada faktor-faktor lainnya Pak yang bisa menunjang seseorang mungkin meninggal dunia begitu ya tanpa diketahui oleh tetangganya sendiri Pak? Ya, jadi kalau memang secara ekonomi itu kita lihat ya memungkinkan bahwa karena mereka kelaparan, tetapi mengapa sampai meninggal dunia tidak diketahui oleh pihak lain. Jadi saya lebih menangkapnya bahwa mereka tertutup ya, dengan lingkungannya. Mereka anomi dalam arti bukan karena dijanjikan oleh masyarakat, tetapi yang bersangkutan memang usaha untuk tidak komunikasi dengan masyarakat hingga dalam kondisi yang terbit, dalam arti dia mungkin ada gangguan kesehatan atau memang kehabisan bahan makanan tidak bisa keluar rumah, itu jadi tidak ada yang diketahui karena tertutup ya. Karena sebagaimanapun juga untuk kondisi seperti sekarang, andai kata seorang itu tidak bisa meninggalkan rumah, minta bantuan pertolongan orang lain, jika kondisi ekonominya itu bagus, tidak punya handphone, tidak punya sarana komunikasi yang memadai,
bisa mengontak siapapun yang ada di luar rumah. Oke. Jadi memang ada kemungkinan bahwa seorang itu atau memang kondisi psikologisnya itu membuat mereka tidak ingin minta bantuan pada pihak lain. Baik, Pak Suprapto, kan kalau misalnya kita anggaplah memang mungkin kejadiannya seperti itu, mereka yang memang menutup diri, mungkin sama seperti kejadian di Kalideres, ini kita melihat sepertinya fenomena seperti ini semakin sering terjadi, Pak. Jadi mungkin masyarakat ini sudah mulai banyak yang menganggap bahwa tidak penting untuk bersosialisasi dengan tetangga, kemudian mereka menganggap bisa menyelesaikan semuanya secara sendiri. Nah, bagaimana pandangan Bapak? Apakah ini memang yang harus dikhawatirkan juga untuk di masyarakat kita terjadi seperti ini terus, Pak? Ya, jadi memang ada potensi bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, sistem informasi dan komunikasi yang semakin canggih, semakin transparan, dan aktivitas kegiatan bisa dilakukan dari rumah, belanja bisa dari rumah, ya, bisa diantar, bisa dipaket. Ini memang membuat masyarakat jadi mengalami audit sosial, dalam arti dia menjadi jauh dan anggota masyarakat yang lain karena merasa bahwa segala sesuatunya itu bisa diatasi sendiri. Namun itu bisa terjadi jika kondisinya dalam keadaan sehat. Tapi jika dalam keadaan tidak sehat, meraih handphone saja tidak bisa, misalnya mau melihat tulisan saja kabur, tetap kita harus disadari bahwa kita ini tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan atau sistemik, harus saling tolong dan bantu secara masyarakat ya. Ya, Pak Suprapto, kalau misalnya kita melihat kasus saat ini, tadi bisa dikatakan ada faktor dari psikologis juga yang membuat mereka tidak ingin terbuka atau dibantu oleh orang lain. Lantas misalnya kita selaku tetangga, Pak, lantas bagaimana caranya agar kita tetap bisa namanya menjadi komunikasi yang baik dan juga mengetahui kondisi tetangga kita sendiri agar tidak terjadi hal-hal seperti saat ini, Pak, yang ditemukan tewas di rumah ya, tanpa diketahui oleh orang lain. Iya. Ya baik, jadi kalau saya sih menghimbau kepada para anggota masyarakat itu untuk saling memantau satu sama lain. Ya kebetulan saya juga merupakan koordinator di perumahan tempat tinggal kami. Itu biasanya kalau ada rumah misalnya yang 1-2 hari itu tidak nampak penghuninya, atau misalnya apalagi listriknya siang hari nyala atau bahkan malam hari masih padam, kita mengontak ya, apakah mengontak dengan rumahnya atau mengontak via handphone gitu, supaya kondisi anggota masyarakat itu bisa terpantau ya. Jadi kita jangan sampai kehilangan kepercayaan terhadap tepat, meskipun mungkin orang itu pihak itu adalah kelompok yang tertutup, tapi kita punya kewajiban untuk saling sapa agar kondisi masing-masing anggota masyarakat terpantau. Oke, Pak Suprapto, ini kan kita mungkin sekarang hanya bisa berasumsi dan juga melihat dari fakta-fakta yang baru kita lihat sebagian gitu Pak ya, dan kita melihat sepertinya tidak ada unsur kriminal, sepertinya Pak tidak ada unsur kriminal dalam kasus ini. Namun kalau menurut kacamata Pak Suprapto sendiri, apakah kemungkinan ada potensi untuk adanya tindak kriminal dalam kasus ini, mengingat memang sampai saat ini polisi belum mengungkapkan kasusnya, dan apakah seperti ini mungkin terjadi ada tindak kriminal misalnya dilakukan oleh faktor luar gitu Pak? Ya kalau pertama ya, kalau misalnya memang tidak ada kondisi fisik yang menunjukkan ada tanda-tanda penganiayaan atau tindak kriminal fisik gitu, yang kita coba juga amati, misalnya kondisi rumahnya itu apakah terkunci dari dalam atau terkunci dari luar. Kalau misalnya memang terkunci dari dalam, tentunya kemungkinan bahwa ada tindak kriminal dari pihak luar itu jadi kecil. Tetapi kalau itu misalnya terkunci dari luar atau kuncinya tidak ada, sangat mungkin dia. Atau kemungkinan yang paling pahit adalah bahwa dia mendapatkan ancaman yang meninggalkan rumah, karena kalau sampai keluar rumah kan atau akan saya itu kemungkinan yang paling
pahit, tapi kemungkinan yang terkecil. Namun ini masih bisa kita tanyakan kepada yang saat ini masih dalam keadaan dan lemah, dok, mudah-mudahan bisa kita gali informasi lebih lanjut. Ya memang untuk lihat kasus ini lebih mudah mungkin seperti itu ya, karena masih ada korban yang selamat dan kita bisa menggali lebih jauh dalam, ya. Terkait dengan alasan sebenarnya mengapa kemudian hal ini bisa terjadi. Ya, dan semoga penemuan mayat ayah dan anak di Koja ini dapat segera menemukan titik terang ya. Baik, terima kasih Pak Suprapto, kriminolog yang sudah bergabung bersama kami di Sindo Morning Show. Selamat pagi Pak.